Yang pertama, kenapa emas dan perak? Nah, yang kedua, prediksi harga emas dan perak tahun 2026. Dan yang ketiga, emas dan perak ini bagaimana kita memproduktifkannya. Nah, nanti ada dua hal, yaitu kita investasikan. Yang kedua adalah kita hedging. Nah, ini yang kemarin masih bertanya-tanya ya, seperti apa nanti aplikasinya. Oke, yang pertama, kenapa emas dan perak? Nah, ini dari pecah telur disampaikan bahwa harga bahan pokok atau barang naik. Nilai uang rupiah semakin menurun, tabungan rupiah semakin tidak berharga. Nah, ini diilustrasikan daging lah ya, gitu kan. Tahun 2000 ini daging 1 kilogramnya itu di 22.000 sekian. Nah, lalu saat ini di tahun 2025 kita bisa merasakannya itu udah di atas 100.000. Nah, ini bagaimana kalau kita menyimpan rupiah gitu di tabungan, maka secara tidak sadar ya daya belinya itu menurun. Dari 2000 ke 2025, 25 tahun, nah itu bisa sampai menurunnya itu berapa persen ini ya. Nah, luar biasa lah dari harga daging 22.000 sekarang di 135.000. Selanjutnya, nah ini inflasi. Penghasilan naik, tapi inflasi lebih naik lagi. Semakin sulit untuk mencapai impian, beli rumah dengan menabung rupiah, harta berupa rupiah hilang daya belinya karena inflasi. Nah ini Mas Rian cerita ya, nah, anggap saja itu Mas Rian tahun 2021, itu penghasilan 6 juta. Nah, waktu itu saya ingat Mas Rian ya, harga emas di 500.000. Nah, itu kalau di 6 juta di 500.000 itu berapa ya? 500.000, 12 gram berarti ya dapat ya. Nah, saat ini misalnya orang tersebut penghasilannya 20 juta. Nah, 20 juta. Nah, naik dong dari 6 juta ke 20 juta gitu kan. Nah, tapi kalau di konversi jadi emas bagaimana gitu kan? Sekarang emas taruh aja lah 2,5 juta per gram ya. Nah, ini 20 gram ya bisa dapat 8 gram mungkin ya. Nah, ini luar biasa yang tadi jadi 12 gram padahal gajinya 6 juta di tahun 2011. Nah, ini sekarang 2025 gajinya naik luar biasa jadi 20 juta gitu ya, 20 juta. Nah, tapi emasnya kalau dibelikan emas itu cuma dapat sekitar 8 gram atau 9 gram. Nah, ini bagaimana ternyata inflasi kalau dari sudut pandang emas gitu kan, ini luar biasa ya, eh, mengambil harta kita. Apalagi yang gajinya tetap-tetap aja 6 juta dari tahun lalu, 10 tahun yang lalu, sekarang juga 6 juta. Tentu luar biasa tantangannya. Nah, ini buktinya bahwa emas ya, ini contohnya emas ya. Emas terbukti menjaga nilai daya belinya sejak 1.400 tahun yang lalu. Nah, ini dikisahkan di zaman Rasulullah, 1 dinar itu bisa membeli seekor kambing atau bahkan 2 ekor kambing lah, seperti itu ya. Tapi nggak bisa 1 ekor kambing ya. Nah, sekarang 1 dinar itu berapa? Ya, 1 dinar itu 4,25 gram ya. Nah, itu kalau dirupiahkan mungkin 10 juta sampai 12 juta lah ya. Kalau dibeli kambing bisa, wah bisa dapat 2. Luar biasa kan. Nah, ini bagaimananya instrumen yang sejak 1.400 tahun yang lalu gitu kan. Nah, yang tadinya bisa beli 1 kambing, maka sekarang malah bisa beli 2 kambing. Nah, ini bagaimana emas menjadi luar biasa ya, gitu kan, dibandingkan uang kertas yang tanpa kita sadar daya belinya menurun. Dan itu kalau emas itu kakaknya, nah ada adiknya juga yaitu perak. Itu sama-sama aja ini. Dulu 1 dinar itu 1 dirham ya, itu kan diibaratkan 1 ekor apa? 1 ekor ayam. Nah, sekarang juga 1 dinar bisa lah beli buat 1 dinar, 1 dirham. 1 dirham itu sekitar 3 gram lah ya, 3 gram perak itu 100 ribuan lah. Ya, itu juga tetap mampu untuk membeli ayam lah, ya angka 1 dirham. Oke, kita coba unmute dulu.
Oke, kita lanjutkan. Jadi, nah, sahabat semuanya, pilih simpan rupiah atau menyimpan harta berupa emas dan perak. Apalagi untuk warisan anak-anak kita ya. Ya, maka simpanlah dengan uang yang sebenarnya, yaitu emas dan perak. Oke, kita selanjutnya. Nah, kalau ditanya bagaimana kondisi dunia saat ini, aman atau krisis? Nah, ini kita tentu sepakat ya, dunia itu tidak sedang baik-baik saja. Nah, kalau di Indonesia ini ada isu tentang redenominasi. Nah, ini perlu tantangan dan kita harus siap-siap. Nah, itu kan. Nah, ini yang jelas kalau kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja, maka cara yang aman adalah mengalihkan harta kita ke safe haven, yaitu instrumen safe haven yaitu emas dan perak. Dan ini adalah kenapa kita pilih emas dan perak, ya karena yaitu kalau patokannya fiat ya, uang rupiah, maka kenaikannya luar biasa. Nah, di sini Mas Rian ambil dari situs goldpress.org hari Sabtu 29 November, maaf itu salah. Nah, ini lihat grafiknya secara umum naik dua-duanya emas dan perak. Nah, kalau secara tahunnya kita bisa fokus ini today-nya ada sedikit data dari Goldfresh error ya. Nah, kita lihat di 1 tahun ya, 1 tahun itu emas di 64%, perak 1 tahun di 83%. 5 tahun emas di 174%, perak di 179%. 20 tahun emas di 1000%, perak di 960%. Jadi untuk jangka panjang, terutama 20 tahun, nah ini untuk menjaga daya beli harta kita tuh tetap jadinya ya. Daya belinya, nah itu konversi ke emas dan perak. Karena terbukti gitu kan bisa menjaga daya belinya. Kalau dalam rupiah harganya naik atau hartanya naik seperti itu. Lalu kita masuk ke bab kedua yaitu bagaimana tahun 2026. Prediksinya itu seperti apa. Nah ini kita lihat posisi harga hari ini ya. Nah ini dalam dolar, kita ambil dalam dolarnya. Yaitu emas per hari ini di 4.219 per troy ounce. 1 troy ounce itu 31,1 gram. Lalu untuk perak di 56,7 dolar Amerika per 1 troy ounce. Ah, ini perak lagi all time high ya, gitu kan. Rekornya kembali di 56. Nah, bagaimana untuk tahun dari posisi sekarang ya, misalnya nanti hari Senin kita beli emas dan perak. Nah, ini keuntungannya seperti apa nanti kita dapat di tahun 2026. Nah, ini apa kata Lembaga Keuangan Dunia? Nah, ini ada dua lembaga, yaitu JP Morgan. Nah, ini JP Morgan optimis harga emas naik hingga 5.000 per ons, per troy ounce di 2026. Nah, ini di prediksinya di kuartal 4 ya, yaitu di akhir lah Desember lah ya. Desember 2026 harga emasnya jadi 5.000 per troy ounce. Gimana kalau Goldman Sachs? Nah, ini Goldman Sachs dia pasang target optimis di 4.900 seperti itu ya, naik juga lah ya seperti itu di tahun 2026. Nah, jadi kita bandingkan nih. Nah, ketika tadi kita bahas emasnya dulu ya. Nah, kita ambil tadi prediksi terendah ya, 4.900. Nah, sedangkan harga emas saat ini di 4.219. Nah, itu berarti peluang keuntungannya kalau kita beli hari ini, lalu kita simpan selama setahun, nah itu di 681 dolar per troy ounce atau secara presentasinya di 16%. Nah, 16%. Nah, ini kita coba hitung ya kalau secara rupiahnya ya. Kalau secara rupiahnya misalnya kurs kita itu di 16.500. Nah, ini dikali 4.900 dibagi 31,1. Nah, ini harga buyback emas itu nanti di angka 2,6 juta. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan perak? Nah, ini datanya nggak ada untuk perak ya. Tapi kita bisa menggunakan rasio gold silver rasio sebagai indikatornya.
Nah, sebagai informasi, hari ini gold silver ratio emas dan perak itu di angka 70-an. Kalau nggak salah di angka 76 ya. 76. Nah, ini harga emas di prediksi ya 2026 di 4.900, lalu harga perak saat ini di 56. Nah, bagaimana jika GSR tahun 2026 itu di 100? Nah, maka harga perak di 49. Nah, ini berarti harga perak turun malah. Nah, ini kalau GSR-nya 100 ya. Lalu kalau gimana kalau GSR-nya 90? Maka harga perak di 2026 di $54. Nah, ini ya stabil lah ya 5654 lah. Nah, bagaimana kalau GSR-nya 80 nih? Nah, sekarang kan di 75-an ya. Nah, ini cocok-cocok lah sama lah mempertahankan GSR-nya. Nah, itu maka harga perak 2026 di 61. Nah, 61 kita bandingkan di sekarang di 56, maka itu plus 5, yaitu di plus 8%. Nah, kalau di 70, nah itu harga peraknya di $70. GSR 60, harga peraknya di $81 atau plus 25 atau 44%. Nah, ini uniknya perak ya peluangnya ya. Dan kita nanti ya Mas Rian akan sedikit bahas ya. Nah, lanjut di GSR 50 gitu kan. Nah, itu plus $42 atau 75%. GSR 40. Nah, ini plus 66 atau untungnya setahun bisa 100% lebih. Nah, ini kalau target kita di GSR 40 aja. Udah luar biasa nih kalau kita punya 10 kilogram emas. 10 kilogram perak ya. Mohon maaf. Nah, ini target kita kan masing-masing punya 10 kilogram perak ya. Nah, ini kalau GSR-nya 40. Dan ini nanti GSR-nya bisa sampai GSR 1/7 ya. Seperti zaman Rasulullah. Nah, 1 dinar sama dengan 20 dinar sama dengan 200 dirham. Atau secara gramnya itu di 1/7. Nah, ini kalau GSR kembali ke 1/7 gitu kan. Dengan harga emas yang 4.900, maka harga perak 7.000 dolar. Wah, naiknya luar biasa itu dari 56 ke 7.000 itu berlipat-lipatnya. Nah, ini nanti sinyalnya adalah ketika perbankan akan mengakui nah, instrumen perak sebagai cadangan devisanya. Nah, ini nanti di bulan Februari ya kalau nggak salah ya, Februari atau April tahun 2026. Nah, bank di India sudah eh, mulai ya menerima perak sebagai jaminan. Jadi sebagai agunan lah ya, gitu kan. Jadinya kan kalau sekarang kita gadai emas ya, gitu kan. Nah, di India itu di awal tahun 2026 sudah ada bank yang siap menerima perak sebagai agunan pinjaman. Nah, ini luar biasa minimal ya ibaratnya lah ya, emas naik 16%. Nah, perak secaranya targetnya di 60 lah, geser di 60 ya, yaitu naik 44%. Dan tenang saja, sahabat semuanya, dunia diprediksi akan krisis sampai dengan tahun 2030 ya. Jadi memang ini perjalanannya masih panjang ya. 2025 seperti ini kondisinya. Tahun depan 2026 silakan googling sendiri ya. Luar biasa prediksi-prediksi tahun 2026. Nah, sampai dengan nanti 2030. Maka saat ini sebenarnya eh, instrumen safe haven ya pegang cash atau pegang instrumen emas dan perak. Cash ini dalam artian untuk membeli aset ya. Nanti cashnya bisa membeli properti yang lagi banyak sel-sel murah-murah itu ya karena gagal bayar riba. Nah itu beli pakai cash. Nah tapi kalau cash sebenarnya ya pegang emas atau perak aja kan. Itu bisa langsung dirubah jadi cash lalu beli properti. Oke, ini harga prediksi tahun 2026. Luar biasa tadi. Emas minimal naik 16%, perak semoga naik 44%. Oke, dan masih kritis tahun sampai dengan 2030. Nah, bagaimana caranya ini sekitar? Kan emas dan perak ini kita beli terus cuma taruh di lemari ya, gitu kan. Nah, ini bagaimana emas itu juga produktif, menghasilkan emas dan perak produktif. Nah, ini ada dua konsepnya. Nah, nah ini Mas Rian andaikan ya.
kita punya pohon emas. Tentu nanti berharap menghasilkan buahnya adalah emas juga. Gitu. Melindungi dari inflasi, yaitu teduhnya pohon emas, lalu juga berbuah tambahan penghasilan atau cash flow positif, baik itu berupa emas ataupun rupiah. Bagaimana caranya? Ada dua. Yang pertama diinvestasikan, yaitu sebagai modal usaha. Nah, ini yang kita jalani semua ya, para epi channel. Lalu yang kedua, di hedging. Nah, ini menjaga value dari hasil kerja kita selama ini. Nah, ini yang mungkin belum banyak praktek ya. Mas Rian juga baru praktek 2 bulan. Nah, ini baru praktek 2 bulan. Alhamdulillah hasilnya 10 juta ya. Alhamdulillah ya. Hasilnya 10 juta. Dan langsung dibelikan 5 gram emas. Lanjut. Nah, ini investasi sebagai apa sih? Nah, ini maksudnya kita kan sebagai pedagang ya, pedagang emas dan perak. Jangan sampai kita cuma jadi orang yang memfasilitasi gitu kan. Ada saudara, ada kerabat, ada teman kerja beli emas gitu kan. Ya udah lewat kita lalu misalnya siapa ya? Misalnya Bu Yuni misalnya. Bu Yuni sebagai EPC gitu kan. Ada teman yang mau beli, ya Bu Yuni kontak ke saya, emasnya dari saya kasih ke Bu Yuni, Bu Yuni kasih ke temannya. Tahu-tahu harga emasnya naik gitu kan. Nah, tapi Bu Yuni ternyata nggak punya emas, nggak punya perak, sehingga jadi penonton aja gitu kan. Nah, ini kita harapannya kita ya sebagai pedagang emas dan perak, nah ini harus punya modal. Nah, modalnya itu apa ya? Berupa emas dan perak sendiri gitu kan. Makanya di sini emas dan perak, harapannya kita sebagai pedagang emas dan perak punya modalnya sendiri. Gitu. Jadi ketika harga emas dan peraknya naik, nah kita juga merasa bahagia gitu. Tapi kalau kita cuma misalnya jadi dropshipper atau menjadi makelar, ya nggak apa-apa sih. Itu juga di awal ya seperti itu. Keuntungannya itu sebagian nanti disisihkan untuk beli emas, untuk beli perak gitu. Jadi nanti target kalau dari pusat menargetkan kita minimal punya 100 gram emas dan 1 kilogram perak. Nah, tapi di Islam, yaitu kita mengenal dengan nisab zakat ya. Nah, ini Mas Rian bahas sama teman-teman, wah jangan-jangan ini nisab zakat ini adalah dana darurat kita nih, gitu kan, sebagai manusia, sebagai muslim. Nah, kalau emas itu kan di 85 gram. Nah, ini targetnya bisa kita jadikan kita punya 85 gram emas. Nah, kalau perak di 595 gram. Nah, ini perak lebih mudah terjangkau ya. Itu kan 595 gram. Itu mungkin di angkanya di angka 12, bukan ya, 12 juta, 20-an lah, 25 lah ya. Itu. Sedangkan kalau di 85 gram itu bisa di berapa ya? Mungkin di 200-an juta. Gitu. Nah, tenang saja, investasi sebagai modal usaha. Nah, ini eh, harus paham bahwa emasnya itu tidak akan expire, gitu kan. Jadi stok kita aman, gitu kan, tidak akan expire. Lalu juga harga stoknya, nilai stoknya itu semakin lama semakin naik. Ini luar biasanya kita berdagang emas gitu kan. Kalau kita berdagang apa ya, misalnya baju ya, baju udah nggak trennya udah lewat gitu kan. Maka di sell harganya di obral, tentu akan turun ya. Gitu. Tapi kalau emas enggak gitu. Kita percaya bahwa semakin lama secara jangka panjang emas harganya akan naik. Emas dan perak. Gitu. Lalu juga nanti ada kegiatan jual beli ya. Nah, jual beli emasnya tentu ada keuntungannya. Nah, ini emas sebagai investasi. Lalu bagaimana dengan hedging? Nah, ini penjaga value hasil kerja. Nah, ini yang eh, serius Mas Yun juga di awal dapat ilmunya ini masih meraba-raba ya. Nah, tapi ini akan lebih dimengerti jika langsung action. Nah, ini jadi bisa dibilang tidak akan mengerti di konsepnya kecuali langsung dipraktekkan. Ini saran Mas Rian, ketika kita sudah selesai ini, langsung mendaftar
eh, rekening ya, rekening bank yang ada gadainya, sehingga nanti bisa langsung action. Nah, itu Mas Rian mulai di 2 bulan yang lalu ya. Nah, lalu 2 bulan kemudian Mas Rian coba dan akhirnya berhasil dapat 10 juta atau langsung Mas Rian belikan tambahin dikit ya, itu di 5 gram emas. Nah, ini bagaimana sih konsepnya yang kemarin disampaikan? Nah, cara biasa ya, ini kalau masyarakat biasa. Nah, misalnya penghasilannya 100 juta, 100 juta, amin. Penghasilannya 10 juta. Nah, ini 100% kan? Nah, nah, ini kalau di ilmu keuangannya kan kita harus nabung 20% lah minimal, gitu kan. Nah, ini berarti alokasinya gimana? Alokasi beli emas 20%. Alokasi belanja 80%. Nah, hasil di akhir bulan, nah 80%-nya kan habis lah, habis dibelanja ya, buat keperluan keluarga, anak, suami, buat bensin dan sebagainya. Sehingga di akhir bulan udah bagus nih. Aset emas senilai 20% dari penghasilan. Ya, taruh aja ini 1 gram lah ya, gitu ya. Gitu kan. 2 jutaan 1 gram lah. Gitu ya. Nah, jadi ini cara biasa tapi udah bagus dibanding nggak beli emas. Nah, tapi ada cara yang luar biasa. Nah, ini hedging dari penjaga value hasil kerja. Ya, jadi maksudnya gimana nih? Misalnya kita, yaitu penghasilan 100% 10 juta ya, gitu kan. Nah, ini langsung dibelikan emas semuanya, gitu kan. Sebagai kan hasil kerja kita itu, hasil ikhtiar kita ya. Nah, itu langsung dibelikan emas semuanya, ya, 100%. 10 juta ya kita coba di 5 gram lah, dapat 5 gram ya, misalnya ya. Nah, lalu 5 gram itu digadai. Nah, digadai. Nah, kalau Mas Ian kemarin prakteknya di Bank BJB Syariah, gitu ya, karena dekat dan juga ujrohnya bagus ya. Nah, itu mendapatkan dana tuh. Nah, dananya dapatnya berapa? 80% dari taksiran emas. Nah, ini sama-sama aja tuh, gitu kan. Belanja juga 80% kan. Nah, ini dapat duit 80%, gitu. Nah, 80%-nya dibelanjakan. Nah, hasil di akhir bulan, nah itu kan duitnya habis gitu kan. Nah, tapi kita punya aset emas senilai 5 gram 100%. Nah, ini kan berbeda nih mindsetnya. Padahal sama ya. Kita alokasi ini sama tuh 20% loh. Gitu kan di awal. Tapi yang cara luar biasanya ini dibelikan emas dulu semuanya. Nah, lalu digadai, hasil gadainya nah, nanti ya, baru dibelanjakan. Masih agak bingung kita contoh ya, Mas Kay. Nah, ini contoh yang kedua adalah nih kalau kita punya ikhtiar mau beli rumah misalnya, punya uang 500 juta, gitu kan, untuk beli rumah, gitu kan. Nah, ini tentu nanti uangnya itu jangan langsung dibelikan rumah, tetapi dibelikan emas dulu, nah, lalu digadai. Nah, digadai, dibeli emas dapat 200 graman, lalu digadaikan mendapatkan dana 80%-nya, yaitu 400 juta lah ya. Nah, beli yang secukupnya ya, rumah yang di 400 jutaan. Nah, hasilnya ya jadi tetap punya rumah dapat sesuai target, tapi juga punya emas 200 gram. Nah, inilah hedging namanya, gitu kan. Hasil kerja keras kita nabung 500 juta, nah, itu nggak langsung berubah jadi rumah. Itu bagus sih. Jadi cara yang biasa ya, beli rumah kayak hasil tabungan. Tapi kalau cara luar biasanya dibelikan emas dulu, nah, lalu hasil emasnya itu digadai, lalu dibelikan rumah. Nah, ini kita harus perhatikan kondisi-kondisi yang mendukung ya untuk rencana hedging ini. Yang pertama adalah bahwa kita harus punya mindset bahwa emas itu jangka panjang, gitu kan. Dan jangka panjangnya seperti yang tadi dilihat ya, 20 tahun itu 1000% naik. 5 tahun 100% lebih. Gitu. Jadi ya emas ini luar biasa ya. Kalau perak memang belum baru satu ya, iBank ya. Ini juga kurang ini ya, masih belum bisa terjangkau lah. Kalau hedging ini kita pakai emas saja ya. Lalu yang kedua kondisi yang mendukung tentu yang tadi dunia dalam keadaan krisis ya gitu kan. Ini fasenya sampai 2030 sekian lah. Itu masih dunia tidak baik-baik saja lah. Sehingga tentu harga emas semakin banyak yang beli semakin naik. Dan yang ketiga biaya ujroh gadainya tuh efisien. Nah, ini
Mas Rian, kalau yang biasa ada dua ya, yaitu di BSI, Bank Syariah Indonesia, lalu juga ada di BJB Syariah. Nah, kalau bisa di yang Pegadaian Syariah ya, gitu kan. Nah, ini kalau di BJB Syariah ini ujrohnya luar biasa sih, bagus lah ya. Setahun itu nggak sampai 10% loh dari kita pinjam. Sedangkan tadi kalau kenaikannya 16%, nah, kalau ujrohnya 10%, nah, maka kita bisa dapat selisihnya 6% tuh. Nah, inilah. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kalau bisa beli emasnya harga oke. Nah, ini makanya kalau kita bandingkan Mizan sama Gold Gram, tentu harganya lebih oke Gold Gram. Apalagi beli di harga FI Channel, dapat harganya lebih bagus lagi. Apalagi ketika kita nanti berhasil membranding dan menjual belikan Gold Gram atau Mizan, nah, kita tentu akan berpeluang mendapatkan emas buyback. Nah, itu lebih bagus lagi kalau kita hedgingnya pakai hasil dari emas buyback. Nah, ini kondisi yang mendukung. Nah, ceritanya Mas Rian 2 bulan yang lalu itu dapat bebek 45 gram emas, lalu menggadaikan di Bank BJB Syariah, nah, lalu dapat uangnya 75 juta. Nah, itu kan 75 juta. Nah, itu 2 bulan yang lalu berarti di bulan Oktober, September ya, September, Oktober, November ya, September ya, oke. September itu tanggal 16 itu. Nah, lalu di bulan November ya udah Mas Rian mau tuker tuh, gitu kan. Itu akadnya sih 4 bulan ya, kalau nggak salah ya. Tapi Mas Rian lebih awalkan dulu karena ada beberapa strategi. Nah, 45 gramnya itu Mas Rian tebus 75 juta. Nah, tapi setelah ditebus, Mas Rian masukin lagi emas gold gram. Nah, itu 50 gram. Nah, itu dapat 100 100 juta lah, 101 juta ya, dapat 100 juta. Nah, itu tuh. Tadi ambil tebusannya 45 gram, nah, lalu masuk dapat bayar 75, lalu masukin 50 gram, itu dapat 100 juta. Nah, itu selisihnya berapa? Selisihnya berarti kan 25 juta ya. Ya, dari 25 juta. Nah, ibaratnya 5 jutanya itu selisihnya kan 5 gram ya. Nah, 5 gram itu ya bisa dibilang berapa? 5 gram itu 10 jutaan lah ya. Dengan dari 25 berarti dikurangin 5 gramnya. Nah, kalau dia sama-sama 45 gram, ya maksudnya gitu loh. 45 gram, 45 gram. Nah, itu berarti surplusnya di angka 15-an juta sampai 20 juta lah. Gitu. Nah, itulah yang menjadi buah dari pohon emas kita ketika kita melakukan hedging berupa emas. Nah, itu ketika kita melakukan reakad, nah itu emasnya akan dinilai kembali. Dan dengan kondisi sekarang yang lagi krisis seperti ini ya, harga emas cenderung naik, maka ketika dinilai kembali itu nilainya plafonnya malah lebih tinggi. Nah, itulah kita nanti mendapatkan cash flow positif. Nah, cash flow positifnya seperti tadi pohon buah, pohon emas. Nah, ini kita sebagian dibelikan emas tentunya. Sehingga nanti emas kita semakin bertambah. Oke, itu kurang lebih sharing dari Mas Rian. Wah, 24 ya. Kita masih punya 15 menit. Persiapkan untuk menyambut momen krisis 2030 dengan memiliki yang tadi 100 gram emas dan 1 kilogram perak. Dan